Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Yesus Purwokerto, Senin 4 Desember 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, selamat menjalani masa Advent, menantikan Yesus yang lahir dan hadir dalam hidup kita secara nyata. Semoga iman kita pun semakin tangguh demi keselamatan bersama sebagai umat Allah. Mari kita renungkan sabda diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Lalu Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pun akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka dia datang. Ataupun kepada hambaku yang lain, 'Kerjakanlah ini,' maka dia pun mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kisah dalam Injil hari ini memberikan bukti kepada kita tentang belas kasih Tuhan. Kendati yang memohon belas kasih kepada Yesus adalah orang yang bukan dari kelompoknya, bahkan tidak dikenalnya, tetapi toh Yesus tetap mau bertindak. "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebuah jawaban singkat yang membawa kelegaan hati bagi orang lain. Sikap pelayanan yang ditunjukkan Yesus memberi dampak keteguhan hidup bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Yesus menunjukkan cara mengasihi setiap orang secara sama dan adil. Seolah-olah Yesus mengajari bahwa jika masih punya tenaga, waktu, serta kesempatan berbuat baik, lakukanlah itu kepada siapapun orang yang dijumpai. Itulah kepenuhan kasih. Kita pun juga harus melakukannya sebab kita telah menerima kasih dari Tuhan secara sempurna dan cuma-cuma. Saudari-saudara, Advent adalah kesempatan kita mengubah tata hidup menjadi lebih baik lagi. Keserupaan pada Yesus merupakan tujuan yang harus dicapai. Di sisi lain, hidup kita berdampingan dengan beragam pribadi, maka kepada merekalah kita semua diutus untuk memberi kepuasan dan kelegaan hati, untuk menolong secara konkret maupun untuk menyalurkan berkat dan lain sebagainya. Itulah perutusan kita. Maka semoga Advent tahun ini sungguh membawa perubahan hidup kita untuk merutinkan perbuatan baik setiap harinya. Dunia masih butuh keterlibatan kita dalam perjuangan menyejahterakan semua orang. Mari, untuk itu kita song-song hari ini di dalam perbuatan-perbuatan baik. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur bahwa Engkau masih memberikan hari ini bagi kami. Tolonglah kami agar memanfaatkan kehidupan ini sebagai cara beriman, yakni melalui tindak kebaikan secara konkret. Berilah kepekaan hati dan kehendak melayani kepada setiap orang secara adil dan sama. Akhirnya Tuhan, perbuatan baik yang hari ini kami buat semoga semakin membuat kami terambil memuliakan Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perutusan pada hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.